Yang pertama, materi PKN kelas 4 yaitu keanekaragaman suku, bangsa, dan budaya. Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam suku, bangsa, dan budaya yang terbesar dari Sabang sampai Merauke. Keragaman suku bangsa merupakan implementasi dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang pertama ada suku bangsa, dibagi menjadi 3. Yang pertama, suku bangsa Jawa. Suku ini menempati wilayah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahasa yang digunakan yaitu bahasa Jawa. Masyarakat ini hidup dengan cara bertani. Keterampilan khas yang mereka miliki yaitu membatik, menganyam, dan memahat. Yang kedua, suku bangsa Sunda. Suku ini dapat kita temui di Jawa Barat dan sekitarnya. Suku ini memiliki karya sastra yang terkenal, yaitu cerita pantun, cerita kepahlawanan di Sunda. Masyarakat Sunda bekerja sebagai petani dan berkebun seperti teh dan sayur mayur. Yang ketiga ada suku bangsa Dayak, berada di wilayah Kalimantan Tengah. Bahasa yang digunakan tentu bahasa Dayak dan Nguju. Masyarakat Dayak ini hidup bertani, berburu ke hutan, dan menangkap ikan. Yang kedua, budaya setempat. Ada pakaian adat dipakai pada acara khusus seperti peserta perkawinan, upacara adat, dan sebagainya. Yang kedua, rumah adat. Dan yang ketiga ada tarian dan lagu, dipentaskan pada waktu upacara adat dan menyambut tamu kehormatan. Juga untuk menarik wisatawan domestik atau mancanegara. Selanjutnya ada alat musik tradisional, berguna untuk mengiringi lagu dan tarian. Yang ketiga, menghargai keragaman, seperti belajar budaya daerah lain, gemar melihat pertunjukan budaya daerah, tidak menganggap rendah budaya lain, menghindari sikap kedaerahan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelas 5, penduduk dan sistem pemerintahan Indonesia. Sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, sistem dan pemerintahan. Kata sistem merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan atau cara. Sedangkan pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal urusan dalam pemerintahan. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu kekuasaan eksekutif berarti menjalankan undang-undang atau menjalankan pemerintahan. Yang kedua, kekuasaan legislatif berarti membentuk undang-undang. Yang ketiga, kekuasaan yudikatif berarti mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Jadi, sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga-lembaga negara, hubungan antara lembaga negara dan bekerjanya lembaga negara dalam mencapai tujuan pemerintahan negara yang bersangkutan. Tujuan pemerintahan negara didasarkan pada cita-cita atau tujuan negara. Misalnya, tujuan pemerintahan negara Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Selanjutnya, kelas 6, penerapan nilai-nilai Pancasila dan hak asasi manusia. Nilai-nilai Pancasila harus ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam pergaulan dengan sesama manusia maupun dengan mengelola lingkungan hidup. Ada yang pertama, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dilambangkan dengan bintang. Contoh penerapannya, mengimani adanya Tuhan yang Maha Esa serta mematuhi perintah dan menjauhi larangannya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dilambangkan dengan rantai emas. Contoh penerapannya yaitu mengakui persamaan hak kewajiban dan kedudukan semua orang di mata hukum, agama, sosial, dan lainnya. Yang ketiga, persatuan Indonesia, dilambangkan pohon beringin. Dapat diartikan sebagai tempat berteduh sekaligus bentuk persatuan masyarakat Indonesia. Contoh penerapannya yaitu membantu keluarga, teman, dan kerabat yang mengalami kesulitan. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Diartikan sebagai kegiatan musyawarah antar orang-orang untuk melahirkan suatu keputusan. Contoh penerapannya yaitu melakukan musyawarah untuk memperoleh keputusan bersama. Yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diartikan sebagai pangan dan sandang. Contoh penerapannya mengedepankan sikap adil antara sesama manusia. Selanjutnya, hak asasi manusia adalah sebuah konsep hukum dan normatif yang menyatakan bahwa manusia memiliki hak yang melekat pada dirinya karena ia adalah seorang manusia. Hak asasi manusia berlaku kapan saja dan kepada siapa saja.
sehingga sifatnya universal. Hak asasi manusia pada prinsipnya tidak dapat dicabut. Contohnya, hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Terdapat beberapa contoh dari hak asasi berkeluarga dan melanjutkan keturunan, yaitu setiap manusia atau individu berhak untuk membangun sebuah keluarga tanpa harus ada tekanan serta berhak untuk memiliki keturunan lewat suatu perkawinan yang sah. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.